bahwa kehidupan manusia itu harus menciptakan hablum minanas, berarti manusia, hablum minalam, hubungan baik juga dengan alam. Nah, hablum minallah lah baru terjadi. Dengan kita mengamankan sumber daya air, otomatis akan menjamin ketersediaan air. Bukankah air itu kan unsur yang paling penting dalam kehidupan kita? Maka harus ada perubahan dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya Allah mereka ngarubah hiji kaum lamun teu ngarubah diri sorangan. Kegiatan ini sangat positif karena nanti dari sini akan lahir bibit-bibit unggul tanaman, baik tanaman kayu atau buah-buahan. Ini adalah awal dari, bukan awal sebetulnya, merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan lain dari masyarakat Bojong yang peduli akan lingkungan, terutama mengkonservasi sumber-sumber mata air. Karena dengan kita mengamankan sumber daya air, otomatis akan menjamin ketersediaan air. Bukankah air itu kan unsur yang paling penting dalam kehidupan kita? Jadi diawali dengan menjaga sumber-sumber mata air dengan menanam pohon. Di samping itu juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang akan berdampak terhadap sosial dan ekonomi. Dalam hal ekonomi mungkin kita lebih ke arah menanam buah-buahan yang produktif. Kalau bahasa ininya multipurpose tree species, jadi tanaman yang tanpa ditebang tapi menghasilkan buahnya lah yang dijual. Oksigennya untuk perbaikan lingkungan, airnya untuk keperluan lain, ibadah, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Sama masyarakat pemuda nih, terutama ada dari Karang Taruna, Karang Kamiri ya, ada Pak Ustadz Amam, ada Pak Anton, Ketua Yayasan Dangyang Galuh Pajajaran. Ini adalah bentuk kerjasama kami di Karang Taruna dengan komunitas pohon Indonesia, dan mudah-mudahan ini jadi cikal bakal Karang Taruna menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap alam, dan sekaligus mengenalkan bahwa anak muda itu harus bisa mewarnai dalam berbagai macam kegiatan yang positif. Dan mudah-mudahan ini terjalin KPI dan Karang Taruna ini mudah-mudahan jadi jalan untuk melangkah ke depan Karang Taruna. Dalam rangka bikin satu perubahan yang besar, maka Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Maka kita awali dengan pembibitan pohon, terutama untuk merubah
pohon, gunung-gunung yang sudah gundul, terutama dari serapan air, lamun kurang dia mah cenah sirah warang atau hulu cai. Maka harus ada perubahan dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya Allah mereka rubah hiji kaum lamun tengah rubah diri sorangan. Maka kami dengan rekan-rekan forum peduli lingkungan untuk menyelamatkan kehidupan ini dimulai dari penyemaian, pembibitan, dan kerja yang benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Pentingnya. Dan begitu pentingnya kita menjaga alam ini. Sebab ini adalah bagian daripada sosial. Ulang harian karuksakan, sabab karuksakna alam teh nyaeta bima kasabat aidinas, ladang tangan-tangan manusia. Maka tatkala ada yang meruksak maka kita harus membenahi. Jadi yuk kita berubah, bikin perubahan, jaga lingkungan hidup kita. Karena Allah tidak menyukai dengan keruksakan. Mengambil dari cara pandang persepsi budaya, dalam artian tata kelola kehidupan dalam wujud perilaku kehidupan masyarakat dalam bentuk tatanan umum. Sebetulnya dari pembibitan ini, persemaian itu ada satu arah misi ya, mengingatkan kembali bahwa fase generasi ke generasi ini akan terus berganti. Maka di sini ada simbolik orang tua dan anak muda, terus masuk ke dalam pembibitan tanaman hutan lindung. Dalam konsep global dunia itu ada 3 item: alam, manusia, ilahi. Sebetulnya ini adalah konsep menggiring, membentuk sistem kesadaran yang dibangun dari sebuah perilaku. Namun cek bahasa Sunda mah prak-prakan agar semua organ tubuh kita ini bisa mengolah dari mulai melihat, merasakan, melaksanakan bahwa kehidupan manusia itu harus menciptakan hablum minanas, berarti manusia hablum minalam, hubungan baik juga dengan alam. Nah, hablum minallah lah baru terjadi. Jadi ini adalah budaya kemanusiaan sebetulnya. Di saat era globalisasi hari ini, orang sudah tidak mengingat lagi tentang bagaimana mereka bisa minum, bisa bernapas, bisa belanja sekalipun tidak melihat asbabun nuzul. Jadi kalau konsep pemikiran, kita harus belajar dari masa lalu. Kita mengenal sirah warang, mata air, resapan air zaman sekarang itu dari leluhur kita. Artinya karun-karun kita ini sudah mempetakan dan akhirnya membuat perilaku kemanusiaan makin terjadi pada fase itu. Yang hari ini kita harus melawan arus globalisasi itu. Ketika masyarakat didorong kepada keindividualan dan kepragmatisan, kita melawan dengan bahwa kehidupan itu butuh proses. Jadi intisarinya dari sisi budaya ini adalah sebenarnya budaya kemanusiaan yang sudah terjadi sejak masa lalu. Jadi mulailah kita penyelamatan generasi dalam semua aspek ya, agar generasi ini selamat dari hal-hal tidak mengenal lingkungan, tidak mengenal gotong royong, kerukunan. Visinya itu aja. Jadi belajarlah kita berpikir ketika kita minum airnya dari mana, ketika kita bernapas oksigennya dihasilkan dari mana. Maka tadi ada komunitas pohon Indonesia, ada Yayasan Dangyang Galuh Pajajaran gitu kan, ada kepemudaan. Ini dalam rangka bahwa dalam kehidupan itu ada setiap bidang sektor pasti semuanya akan saling menopang.
Kalau dalam bahasa budaya itu gotong royong itu dalam segala hal. Baik itu pendapat, baik itu pelaksanaan, baik itu kebutuhan. Hanya Nabi Adam yang mampu hidup sendiri. Dan itu pun dilanjutkan dengan penciptaan Hawa. Itu loh filosofisnya aja. Proses pembuatan ide adalah dengan menggunakan media kotoran domba, terus sama serbuk gergaji yang sudah lama dipendam gitu di tanah, ditambah dengan tanah. Sebenarnya kalau misalnya persemen itu lumrah 3 item itulah, tanah, kotoran domba sama sekam aja gitu. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Zaman boleh Desember, cita-cita harus Januari. Wariskan mata air, bukan air mata.